Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, melanjutkan pelajaran tauhid yang dilangsungkan di Masjid At-Taswir yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pada siang hari ini kita memasuki bab yang ke-10. Bab berikutnya di halaman 76. Halaman 76, di mana bab ke-10 ini berjudul Al-Ibadah, alias tentang ibadah. Kita mulai dengan pengertian di halaman 76. Kita mulai dengan subbahasan yang pertama, yaitu pengertian ibadah. Apa itu ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Disebutkan ibadah adalah sebuah istilah yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan ridhai, berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang batin maupun yang zahir. Inilah definisi ibadah menurut istilah syar'i. Dari pengertian tersebut kita bisa petik kesimpulan bahwa ibadah itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan itu Allah cintai dan Allah ridhai, maka itulah ibadah. Jadi ibadah itu setiap ucapan atau perbuatan yang Allah cintai, yang Allah ridhai, baik dia itu secara batin ataupun secara zahir, maka itu disebut dengan ibadah. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjut dengan subbahasan berikutnya, yaitu macam-macam ibadah. Para ulama mengklasifikasi atau membagi ibadah secara garis besar menjadi 3. Yang pertama ibadah hati, yang kedua ibadah lisan, yang ketiga ibadah anggota badan. Ya, ini 3 macam pengelompokan ibadah. Ada ibadah-ibadah hati, ada ibadah-ibadah lisan, dan ada pula ibadah-ibadah anggota badan. Yang dimaksud dengan ibadah-ibadah hati adalah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati. Contohnya seperti rasa cinta, rasa harap, rasa takut, tawakal, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua ibadah lisan adalah ibadah yang dikerjakan oleh lisan, oleh mulut seseorang. Contohnya seperti membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir. Sedangkan yang ketiga ibadah anggota badan adalah ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh anggota-anggota badan lainnya. Contohnya seperti salat, zakat, puasa, haji, jihad, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Lanjut subbahasan berikutnya, rukun-rukun ibadah. Rukun-rukun ibadah artinya setiap ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu hendaknya tercakup di dalamnya seluruh rukun-rukun yang membentuk ibadah tersebut.
Dan ternyata berdasarkan dalil-dalil yang ada baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, para ulama menyimpulkan bahwa ibadah sejati kepada Allah itu dibangun di atas 3 rukun. Yang pertama adalah mahabbah, yang kedua adalah raja, dan yang ketiga adalah khauf. Mahabbah itu artinya rasa cinta, raja artinya rasa harap, sedangkan khauf artinya rasa takut. Dan setiap ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba harus tergabung di dalamnya ketiga rukun tersebut: rasa cinta, rasa harap, dan juga rasa takut. Apa yang dimaksud dengan rasa cinta? Disebutkan yaitu rasa cinta yang sempurna kepada Allah. Baik. Setiap ibadah yang dikerjakan itu harus didasari rasa cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan raja atau rasa harap, yang dimaksud dengan rasa harap di sini ialah rasa harap yang sempurna kepada Allah dengan cara berharap kepadanya akan kasih sayang dan surganya. Ini menjadi rukun ibadah yang kedua yang harus ada pada setiap amalan ibadah yang dikerjakan. Seorang hamba mesti mengerjakan ibadah tersebut atas dasar raja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diharapkan darinya? Yang diharapkan darinya adalah kasih sayangnya dan juga surganya. Jadi seseorang dalam beribadah kepada Allah memang disuruh untuk berharap dan meminta surga dari ibadah yang dia kerjakan, sebagaimana yang Allah perintahkan dan yang sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di samping rasa cinta, di samping rasa harap, juga mesti ada khauf, yaitu rasa takut. Apa yang dimaksud dengan rasa takut? Maksudnya adalah rasa takut yang sempurna kepada Allah. Caranya, takut kepada Allah akan murka dan siksa nerakanya. Artinya, di antara yang menjadi motif dalam mengerjakan ibadah, di samping rasa cinta yang sempurna kepada Allah, di samping mengharapkan surga Allah, juga mesti motifnya itu karena takut akan murka dan siksa api neraka Allah. Karena memang Allah sendiri yang suruh kepada hamba-hambanya untuk takut kepada murka dan siksa api nerakanya. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sebetulnya banyak sekali dalil-dalil yang mendasari rukun-rukun ibadah tersebut. Hanya saja di antara dalil yang mencakup ketiga rukun tersebut adalah apa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ternyata kalau kita betul-betul membaca dan merenungi kandungan surat Al-Fatihah, kita akan dapati bahwa ternyata ketiga rukun ibadah tersebut itu terdapat dalam kandungan surat Al-Fatihah, dimulai dari ayat 2 sampai ayat yang kelima. Dalam ayat yang kedua Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabbnya seluruh alam, Rabbnya seluruh makhluk. Disebutkan oleh para ulama, pada ayat yang kedua ini terdapat dalil mahabbah. Kenapa? Karena Allah merupakan satu-satunya maha pemberi nikmat yang tentunya akan dicintai. Ketika kita baca firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabbnya seluruh makhluk. Kita sadari bahwa Allah lah maha pemberi nikmat. Maka bila ini diyakini dan disadari, otomatis akan memunculkan rasa cinta kepada Allah yang memberikan segala nikmat kepada kita. Di ayat yang ketiga Allah berfirman, Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kata para ulama, pada ayat yang ketiga ini terdapat dalil roja. Kenapa?
Karena Allah merupakan satu-satunya Maha Penyayang yang tentu kasih sayangnya akan diharapkan. Nah itu. Jadi ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah ini muncul rasa roja, rasa harap akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang keempat Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Kata para ulama, pada ayat yang keempat tersebut terdapat dalil khauf, rasa takut. Kenapa? Karena Allah merupakan satu-satunya yang menguasai hisab dan pembalasan, yang tentunya siksanya akan ditakuti. Artinya, ketika seorang hamba membaca ayat Allah Maliki Yaumiddin, Allah lah penguasa hari pembalasan, maka ini otomatis menimbulkan rasa takut akan siksanya. Nah yang terakhir di ayat yang kelima, Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kata para ulama, dilanjut dengan ayat yang kelima ini, yang maknanya kami beribadah kepadamu ya Allah dengan 3 rukun tadi, yaitu rasa cinta, kemudian rasa harap, dan juga yang ketiga rasa takut. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, di halaman 78 ya. Nah, di halaman 78 ada perkataan yang sangat bagus sekali yang diucapkan oleh sebagian salaf. Perhatikan mengenai rukun-rukun ibadah tadi. Ya, sebagian salaf berkata, Man 'abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allahnya hanya sebatas karena rasa cinta, maka dia merupakan seorang zindiq alias seorang munafik. Dan ini ada di luar sana, itu ada kalangan yang membuat sendiri konsep ibadah kepada Allah, yang kata mereka ibadah kepada Allah itu cukup atas dasar rasa cinta katanya. Tidak boleh ada rasa harap, tidak boleh ada rasa takut, kata mereka. Namun ternyata menurut para ulama salaf, konsep seperti itu merupakan konsep orang-orang zindiq alias orang-orang munafik. Ya, yaitu orang-orang ya yang beribadahnya hanya atas dasar cinta. Kata mereka, beribadah kepada Allah itu tidak boleh mengharapkan surga dan tidak boleh takut akan neraka, cukup rasa cinta. Kata para ulama, ini merupakan konsep buatan orang-orang zindiq, buatan orang-orang munafik. Ya, lanjut. Ya, lanjut perkataan salaf di sini. Wa man 'abadahu birraja'i wahdan fahuwa murji. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allahnya hanya dengan rasa harap saja, maka dia merupakan orang murji'ah. Jadi ada di luar sana itu sekte sesat yang disebut oleh para ulama dengan kelompok murji'ah, di mana kelompok murji'ah ini berpendapat bahwa amalan itu bukan bagian dari iman. Kata mereka, iman itu cukup di hati, ya, tidak perlu amalan. Ini menurut pendapat kelompok sesat yang namanya murji'ah. Mereka itu punya konsep, kata mereka, beribadah kepada Allah cukup dengan rasa harap. Nah, ini juga keliru dan menyimpang, ya. Lanjut yang ketiga, wa man 'abadahu bil khaufi wahdan fahuwa haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allahnya hanya dengan rasa takut saja, maka dia merupakan seorang haruri alias seorang khawarij. Di luar sana juga ada kelompok sesat yang disebut oleh para ulama dengan nama khawarij. Ya, mereka itu punya pendapat bahwa muslim, ya, pelaku dosa besar dikafirkan oleh mereka. Ini pendapat orang-orang khawarij. Jadi mereka itu mengkafirkan muslim pelaku dosa besar. Kata mereka,
Muslim yang berbuat zina kafir, Muslim yang minum khamr kafir, Muslim yang memakan riba kafir, kata mereka. Nah, ini pemahaman sesat orang-orang Khawarij. Karena mereka punya konsep ini, ibadah kepada Allah, kata mereka, cukup dengan rasa takut saja. Jadi beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja salah, dengan rasa harap semata juga salah, dengan rasa takut semata juga salah. Yang betul itu tiga-tiganya. Ya, disebutkan di sini, wa man 'abadahu bil hubbi wal khaufi war raja'i fahuwa mu'minun muwahhid. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allahnya itu dengan dasar rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap, itulah baru orang beriman yang bertauhid. Nah, inilah konsep rukun ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menggabungkan tiga hal tadi: cinta, harap, dan takut. Tiga-tiganya harus ada di dalam setiap ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Baik, jemaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, selesailah kita dari rukun-rukun ibadah. Subbahasan berikutnya tentang syarat-syarat diterimanya ibadah. Ini dilanjut sedikit kamu. Apa cukup atau gimana? Sedikit lagi ya. Saya percepat ya. Ini penting ya. Subbahasan berikutnya syarat-syarat diterimanya ibadah. Artinya pada subbahasan ini kita pelajari bahwa tidak setiap amalan ibadah yang dikerjakan oleh seseorang itu diterima di sisi Allah. Akan tetapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi seluruhnya, baru amalan ibadah seseorang diterima. Ya, amalan ibadah yang dikerjakan mau sebanyak apapun, kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja syarat-syaratnya? Ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'. Ya, ini dua syarat agar amalan ibadah diterima di sisi Allah. Ibadah tersebut mesti dikerjakan dengan ikhlas dan mesti dikerjakan dengan ittiba'. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Disebutkan di situ, yakni amalan ibadah tersebut dikerjakan murni semata karena wajah Allah. Itu baru namanya ikhlas. Kalau amal ibadahnya dikerjakan semata mengharapkan balasan dari Allah. Tapi kalau amal ibadah itu dikerjakan karena riya, karena sum'ah, karena ingin dipuji orang, karena ingin disanjung orang, ini bukan ikhlas dan amal ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua adalah ittiba'. Artinya amalan ibadah tersebut dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya suatu amal ibadah yang dikerjakan mau sebanyak apapun, kalau tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amal ibadah tersebut tidak Allah terima. Jadi mesti dua-duanya, niatnya ikhlas, amalannya juga ittiba' sesuai contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau amalan ibadah itu dikerjakan karena mengharapkan pujian orang, amal ibadahnya juga tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalilnya bisa dilihat di surat Al-Mulk ayat 2 dan juga dijelaskan oleh para ulama akan hal tersebut. Baik, berhubung waktu yang tidak banyak ya, jadi sedikit tapi berbobot dan bisa kita renungkan bersama dan bisa kita amalkan setelah ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala senantiasa menerima seluruh amal soleh kita, memaafkan segala kesalahan dan kekurangan kita. Semoga Allah ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita,
memberikan kepada kita semua rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.